Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sumila sami wa dhiri wa jam syadai sunan zalakatul muqarrabin. Usanila mu'alifat al-kitab Imam Abdul Salam As-Sulami sallallahu alaihi wasallam. Husnul abana wa umatina wa jatina sama syamma syaihina. Husnul mahatina asliya malam talan di masa. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 14. Al-faslu rabi'u fima yastanabu atau yustanabu fihi. Faslu rabi'u pasal keempat. Fima ing dalam barang yustanabu yang harus dijauhi. Fi ing dalam puasa. Kemarin kita belajar tentang sesuatu yang etika puasa. Nah, sekarang sesuatu yang harus dijauhi ketika puasa. Kalau puasa Ramadan, puasa sunnah, apa yang harus diperhatikan? Wa anwaun macam-macam. Ahaduma salah satunya iku al-wisalu, puasa wisal. Puasa wisal itu puasa terus-terusan. Kala ngendika sapa Abu Hurairah radhiyallahu an naha melarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisali saking puasa wisal. Puasa wisal itu puasa terus-terusan 2 hari 2 malam. 2 hari 1 malam. Jadi kalau mulai tadi Anda puasa mulai subuh, sekarang tidak berbuka. Sampai malam nanti tidak berbuka sampai besok. Bukanya besok sore. Ada yang pernah? Baguslah, itu sunnah Rasul. Nggak boleh puasa wisal. Jadi 2 hari semalam. Nabi melarang itu. Pakola mongko ngucap nanya sapa rajulun seseorang minal muslimin fa innaka ya Rasul. Fa innaka sira ya Rasul ikut tawassul. Loh, kalau jenengan kok boleh? Kanjeng Nabi itu biasa puasa wisal. Puasa khusus Nabi. Nabi itu biasa puasa wisol, artinya gak makan sampai beberapa hari. Puasa beberapa hari, Nabi itu biasa. Karena itulah beberapa sahabat protes. Kok kami gak boleh? Padahal jenengan juga puasa wisol. Kenapa kami gak boleh? Apa alasannya Nabi? Kala ndak jawab sopo Nabi, wa iyakum. Jogo sopo siro misli ing upamaku. Maksudnya jangan meniru saya. Ini sedunia ingsun iku ubitu semalam-malam sapa ingsun iku yutimuni ngasih makan ni ingsun sapa Robi pangeranku wayaskini lan ngasih minum sapa nabi ni ingsun. Kata Nabi, yo jangan tiru saya. Kalau saya, kata Nabi, walaupun saya tidak makan tidak minum tapi Allah ngasih infus. Bahasa kita gitu ya. Gak mangan tapi diinfus oleh pangeran sehingga beliau tetap kuat. Nah, kalau kita kan enggak. Memang ada ibadah-ibadah yang khusus untuk Nabi. Tidak boleh ditiru yang lain. Contoh yang lain apa? Nikah. Nikah lebih dari 4. Itu khusus Nabi. Yang lain enggak boleh lebih dari 4. Ada yang beda lagi. Nabi tahajud itu wajib. Kalau kita kan enggak. Santai aja. Ada yang khusus untuk Nabi, ada yang khusus untuk umatnya. Puasa wisol kita nggak boleh, Nabi boleh. Karena itu ketika dikonfirmasi loh, jenengan kok juga wisol? Nabi mengatakan wa iyyakum misli, jangan meniru aku. Karena kalau saya oleh Allah yutimuni wa yaskini. Walaupun saya tidak makan, tetapi Allah tetap ngasih kekuatan pada saya. Fala ma'abau. Mongko lamun tidak memperhatikan sapa mereka, sapa masyarakat ayan tahu ento berhenti anil wisoli wasolah. Mongko menerus sapa seseorang bihim kelan mereka yauman. 1 hari summa yauman, kemudian sehari berikutnya sumaroau, kemudian padha ngucap sapa mereka melihat sapa mereka al hilala ing hilal. Faqala lau ta'khara lamono mundur lagi apa al hilalu hilal lazitukum mongko bakal nambahi sapa ingsun kum ing sira.
itu wisol. Kalau di sini wisol itu berarti minimal 2 hari semalam. Puasa terus-terusan 2 hari semalam. Kalau yang ada biasanya sehari semalam saja. Biasanya kalau santri ada tuh ngelakoni apa? Wirid tertentu itu hanya sehari semalam. Jadi tadi puasa mulai pagi sampai maghrib nggak buka. Bukanya besok subuh. Itu masih boleh. Berarti belum wisol. Kalau wisol itu mulai pagi tadi, malam ini sampai besok. Besok puasa. Jadi 2 hari semalam nggak makan. Nah, itu yang nggak boleh dan itu yang wisol. Kalau kalmungkili kaya orang yang memberikan pantangan lahu maring kaum hina abau nalikane tidak memperhatikan sapa kaum ayan tahu ento nyelesaikan sapa kaum. Itulah wisol. Wa inna manaha angin pestine atau aina manuia angin pestine dilarang anil wisoli saking puasa wisol 5 krono barang fiku ing dalem min id'afil qawi. Kenapa puasa wisol itu tidak boleh? Alasannya adalah karena wisol itu melemahkan kekuatan. Wa idmarul atsadi lan menguruskan badan. Min ghairi ibadatin tanpa ada sesuatu yang bersifat ibadah. Jadi kurus, diet ya. Walaupun diet, kenapa harus dikuruskan? Kan biar lebih mantap timbangannya. Kalau Anda baca Buddhis itu salah satu ketika beliau mencari bentuk ibadah, salah satunya kan beliau melakukan puasa wisol sampai kurus banget. Kemudian beliau sadar bahwa puasa wisol menyiksa tubuh saja, tapi tidak memberikan kontribusi spiritual. Kemudian wisol dihentikan. Anda bisa baca ceritanya Buddhis ketika beliau mencari ketenangan. Kan ada beberapa yang dia melakukan uji coba, melakukan ibadah ini, terakhir kemudian beliau mencapai sesuatu yang luar biasa di bawah pohon Buddhis. Artinya di dalam Islam wisol juga nggak boleh karena hanya jadi kurus saja. Wa amar rasulu walau anak penutai rasul iku wa ing kana senajan ana sapa rasul iku akalahu memberikan makan ing rasul wasarobuhu lan memberikan minuman indarobihi di sisi pangeran hakikatan dalam hakikate fa innahu sedune nabi kulam yuwasil tidak memberikan contoh wisol. Wa inubira lamun digawe pelajaran bil akli kelan makan wa syurbilan minum an kuwatil unsi saking kekuatan merasa senang billahi bersama Allah wa sururi lan senang bikurbihi kelan mendekatkan diri pada Allah faqat qoma mongko teman-teman menempati apa dalika makomal akli ing panggonane makan wa syurbi lan minum fil inasi kuwahi ing dalem membangkitkan kekuatan iman balwa bahkan lebih ana utawi syurbi wal akli tadi wa iku ablahu bukan unsi kuwatil kunsi wa sururi tadi iku ablahu luwih banget minato ami saking makanan wa syurbi lan minuman. Waqat sumtu lan teman-teman puasa sapa ingsun al-nadzati dahri saking kenikmatane puasa kuliha seluruhnya wa yauma liqaikum lan ing dalem hari pertemuanku dengan engkau zaka fitrati siami utawi berbukane puasaku. Artinya hakikat puasa itu sesungguhnya bukan makan minumnya tetapi adalah ketika kita ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad wajadtu lan teman-teman menemukan sapa ingsun ladzahu ing kenikmatane siami laka untuk mi fil hasa ing dalem lapar. Lastu kang ora ana sapa ingsun lima kulin maring sesuatu yang dimakan wala masyrubin lan ora sesuatu yang diminum. Artinya kenikmatan itu sesungguhnya bukan di puasanya, bukan tidak makan diminum, tapi karena ketemu liko hukum. Jadi ketemu dengan yang tercinta itulah kenikmatan.
bukan puasanya. Masih ingat lagunya siapa itu? Roma ya? Lagunya Roma? Oh, Anda nggak kenal Roma. Lagunya kamu itu siapa? Derita badan masih bisa kutanggungkan, asalkan bukan cinta yang kuhianati. Kayaknya begitu ya lagunya Roma. Seingat saya, Bien. Oke, itu satu, nggak boleh puasa wisol. Yang kedua, yang nggak boleh lagi al-qublah, mencium istri, mencium suami, mencium kucing. Oke, mencium nggak boleh. Qalat ngendika sapa Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, kana ana sapa Rasulullah iku yuqabbilu, mencium sapa Nabi wa wahalita Nabi suku saimun puasa. Nabi boleh karena beliau bisa mengendalikan syahwatnya. Selain Nabi belum tentu. Karena itu kalau puasa jaga diri. Kalau Anda nganten anyar, itu penting. Biasanya ngijaban itu lah orang Jawa Rejeb. Kalau nggak Rejeb, Zulhijjah ya. Sing rame-rame kawin kan bulan Rejeb toh. Coba Anda bisa bayangkan Rejeb nikah. Kemudian berarti Ramadan itu kan nganten anyar. Itu kan masih semangat muda. Itu perlu hati-hati. Sayyidah Aisyah mengatakan, kalau di sini dikatakan hendaknya menjauhi mencium istri, atau istri minta cium suami. Suaminya mau kerja, misalnya apalah minta sesuatu dulu bagiannya, nggak boleh. Satu mencium, wa yubashiru. Nabi memang pernah. Tetapi Nabi beliau luar biasa. Wasiru lan pegang-pegang, bahasa kita mudahnya jadi ketemu kulit itu apa? Pegang-pegang toh. Nabi pegang-pegang istrinya. Wa halitai Nabi ku shaimun. Tetapi walakin tapi nautai Nabi iku amlakuhum, orang yang luweh kuate mengendalikannya umat li irbihi maring nafsune Nabi. Nabi itu walaupun puasa, misalnya mencium istrinya, beliau tidak akan ini. Anda masih ingat juga dalam hadis kemarin, kadang ketika Sayyidah Aisyah itu haid, Nabi pegang-pegang. Tapi tidak akan terjadi sesuatu yang nggak baik. Sehingga Sayyidah Aisyah memastikan, ketika saya haid, kemudian Nabi pengen pegang, mungkin nggak tahu apa yang dipegang, maka kemudian beliau biasanya menyuruh Sayyidah Aisyah untuk nutupi bagian pusar ke bawah, tutupi sarung, mungkin yang dipegang bagian atas. Tapi itu kemudian tidak terjadi sesuatu yang berlanjut. Kalau kita bisa lupa kendali. Karena itulah dalam fikih tidak boleh kalau istri haid melakukan sesuatu, apalagi puasa. Faman sapane wong kana kang ana sapa maniku syaikhon, orang tua, yakmanu kang iman, yakmanu kang merasa aman, ala nafsihi, sang ngatasi dirinya sendiri, min tahriki sahwati, saking munculnya sahwat, wa isatis saumi, lan rusake puasa, ya fala ba'sa, mongko enggak apa-apa, biya kelawan tadi kublah. Untuk orang tua yang merasa nggak ada masalah, misalnya nenek-nenek, terus kakek, kemudian mencium nenek, kan pada tua ini kan, berarti kan kakek sama nenek. Kalau dia merasa nyaman, maksudnya merasa aman, tidak akan terjadi sesuatu, ya kalau di sini fala ba'sa, boleh. Tapi yang Anda yang masih semangat 45, hendaknya tidak. Wa ingkana lamun ana sapa maniku syaban, pemuda, kalau orang tua tapi dengan jaminan dia bisa mengendalikan syahwatnya, karena ada tua juga tidak toh. Anak tua wis nenek kakek-kakek nggarap anak kecil di sosial media. Wa ingkana lamun ana sapa maniku syaban, seorang pemuda layak manu kang tidak merasa aman, apa dalika ya kurihat, mongko dimakruhkan apa kublah lahu. Kalau pemuda yang kemudian nanti dikhawatirkan terjadi sesuatu, ya nggak usah cium-ciuman kalau puasa.
nanti aja kalau udah selesai puasa, nanti malam. Kalau siang jaga diri baik-baik. Yang suaminya suruh tidur di dapur. Kalau tidur siang njobo, istrinya tidur di dalam. Itu ceritanya ada santri alumni. Dia nikah kemudian dia cerita, Ustaz, saya tuh kemarin pas puasa itu saking jogone, kemudian suaminya kalau siang disuruh tidur di luar. Terus saya tidur di dalam kamar, tak kunci dari dalam. Karena khawatir nanti pas tidur dia masuk. Sampai segitunya. Itu tapi siang. Kalau malam kan nggak apa-apa. Karena jaga itu tadi. 5 krono barang fiha ing dalam kublah minta ridil ibadati saking rusak ibadah. Menunjukkan ibadah li ifsadi maring rusak. Wal mukhotoroti dan sesuatu yang mengkhawatirkan biya kelan ibadah. Karena itu untuk jagani agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Mencium kalau puasa Ramadan kemudian melakukan hubungan suami istri, dendanya apa? Puasa 2 bulan. Coba 2 bulan. Urungan saulan aja pusing. Panen 2 bulan. Gak kuat 2 bulan merdekakan budak. Terus lagi budak gak ono. Berarti tinggal satu lagi alternatifnya. Ngasih makan orang 60 orang miskin. Mungkin alternatifnya itu. Poso 2 bulan tidak mudah, ya ngasih makan orang miskin. Tapi artinya kita harus menjaga diri. Itu kedua. Tidak boleh cium-cium, tidak boleh wisol. Itu ketika puasa. Asalisu, yang ketiga, al-hijamatu, melakukan bekam. Apa bekam itu? Orang Jawa apa? Cantuk ya. Bekam itu diambil bagian sini. Sekarang ada alat yang lebih canggih, mengeluarkan darah untuk lewat biasanya bagian punggung atau bagian kepala, mengeluarkan darah kotor. Nabi melakukan itu. Ketika puasa diharapkan tidak bekam. Soha benar. Anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku ihtajama. Bener Nabi itu pernah ketika puasa melakukan bekam. Bahwa haliutai Nabi ku saimun puasa. Benar, dalam hadis Bukhari ketika waktu Ramadan puasa beliau melakukan bekam ya. Wasuila lan ditanya sapa Anas, akuntum ana ta ana sapa sira ku takrohuna. Padha tidak suka sapa sira al hijamata ing bekam li saimi kedua orang puasa lah. Tidak begitu illa min ajli dhifi, kecuali karena itu melemahkan. Bekam itu sebetulnya nggak apa-apa walaupun puasa, tapi dikhawatirkan orang itu ketika dikeluarkan darahnya biasanya akan lemes. Jangankan bekam yang darahnya bisa banyak. Kita apa itu? Donor aja langsung pingsan. Kan segitu toh. Karena itulah kalau ingin bekam jangan waktu Ramadan atau nanti malam, tidak pada waktu siang. Karena ketika bekam dikhawatirkan orang jadi drop. Ketika drop kemudian nanti posone batal. Karena mungkin muntah atau nggak kuat. Faman mongko sapane wong ada afathu yang melemahkan hu ing manopal hijamatu perilaku bekam ya karoha atau kuriha mongko dimakruhkan lalu kediman. Bagi orang yang dikhawatirkan bekam itu membuat dia drop, hendaknya dia tidak. Idlah yang krono orano rasa aman minal fitri saking berbuka, au min saklil ibadati atau saking beratnya ibadah ali ngatasi iman. Fatabarroma mongko kemudian jadi lemah biya kelan ibadah, karena itu fayakrohu mongko kemudian menjadi tidak suka sepeman malas ibadah Allah Ta'ala, ibadah maring Allah Ta'ala. Itu sehingga bukan bekamnya tapi dampaknya, sehingga kemudian tidak haram, tidak membatalkan puasa, tapi itu perlu diperhatikan. Yang keempat, apa yang harus diperhatikan? Keempat, al-kahlu, celaan. Anda yang perempuan biasa celaan. Kalau dulu zaman Ustaz kecil itu celaan pakai itu batu yang ditumbuk itu ya. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang pakai pensil atau pulpen. Pakai spidol tuh biasanya. Nah, dulu kan pakai
batu itu, kemudian di garis di mata. Itu saat masih sanawiyah. Dulu rajin. Sekarang wis nggak rajin. Celaan waktu siang hendaknya diperhatikan. Karena ana sapa Anas radhiyallahu an iku yaktahilu. Anas bin Malik itu pernah celaan bahwa halitai Anas iku soimun. Kala ngendika sapa A'mas marwa itu tidak pernah melihat sapa ingsun ahadan ing seseorang minah ashabina saking sahabat iku yakrohu tidak suka sapa ashab al-kahla ing celaan li soimi maring orang yang puasa. Tetapi wakanalan ono sapa Ibrahim iku yarohosu memberikan keringanan ayah tala yang to boleh celaan sapa asoimu bisobri kelawan celaan bagian pinggir. Sobri bagian pinggir, nggak tahu celaan bagian pinggir itu dari mana, pokoknya nggak mepet meripat mungkin ya, atau celananya yang pilingan sih biar terlalu nggak masuk mata, pokoknya nggak terlalu dekat dengan mata. Itu boleh, karena itu fala farqo, tidak ada perbedaan bainal kahli antara celaan al hadi yang materi celaan yang tajam ala yang fadu yang kemudian bisa tembus ilal hulkumi maring tenggorokan. Ada tak celaan yang kemudian terasa banget sampai masuk gorokan? Oh, nggak ada. Berarti nggak masalah. Yang masalah berarti adalah celaan materi dengan bahan tertentu yang kemudian sangat dekat dengan mata, sehingga karena celaan itu bahannya sangat tajam kemudian krosoning gorokan. Saya nggak tahu Anda yang biasa celaan. Mungkin ada dulu, sekarang nggak ada mungkin karena teknologinya berbeda. Karena dulu kalau Ustaz dulu celaan itu pakai batu yang diremek itu, batu khusus ya. Kemudian digiling, kemudian kalau sekarang beda. Itu yang nggak boleh. Wa baina ghairihi lan antarane yang lain. Menurut Imam siapa ini As-Sulami, wal aula utai yang lebih baik iku istinabuhu, tidak celaan ketika waktu puasa, hurujan krono keluar min khilafil ulama'i dari perbedaan ulama. Jadi artinya hukum celaan bagi orang puasa itu khilaf, ada ikhtilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Karena itu pengarang kitab ini menyarankan ketika waktu puasa tidak celaan, untuk menghindari, agar tidak masuk di dalam persoalan khilafiyah. Kemudian yang kelima al-khamisu iku al-intinsyaku. Apa intinsyak? Ngisap air untuk hidung. Fil wudu'i dalam wudu. Kalau kita wudu, kalau kita puasa pas siang hari hendaknya tidak ngisap air untuk hidung, karena khawatir masuk. Gak terima ngisap air hidung, masuk airnya sak gayungnya. Karena ada tahu kemarin yang cerita, Ustadz bagaimana hukumnya kalau kita puasa siang hari kemudian gayungnya itu masuk ke telan. Ustadznya pinter. Orang yang syaratnya puasa itu harus berakal. Sampai gayung masuk ke telan itu berarti gak berakal. Karena itu gak apa-apa, karena dia gak berakal. Berarti bukan airnya, gayungnya yang sampai masuk. Misalnya ngisep air hidung itu kalau puasa, waktu puasa hendaknya dijaga. Kalaupun Anda pengen juga apa-apa dipakai ini aja, tapi hati-hati biar tidak masuk. Kalau ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil Lakiti ibnu Saburo maring Lakit bin Saburo, beliau mengatakan begini, wasiatnya Nabi, asbigil wudu'a, asbiri nyempurnakna sapa sira al wudu'a ing wudu. Kalau wudu lakukan wudu dengan baik. 1.
wa khalilil lan nyelani sapa sira bainal asabi ing dalem antarane jari jemari. Kalau kita wudu, sebelum wudu kita bersihkan cuci tangan kayak untuk COVID. Jadi kita sebelum wudu itu cuci tangan dulu. Cuci tangannya harus sampai gini Nabi itu. Kan pada COVID tak gini tuh, dengan air yang mengalir. Sampai zaman Nabi loh sengaja gitu. Cuma kita itu jangankan wudu, kadang makan aja loh gak cuci tangan. Kesuwen, ketinggalan nanti gak bagian sama konsolnya. Mangane rebutan. Bainal asabi'i. Oke. Kemudian wabalu dan menyempurnakan bil istinsaki dalam nyerap air hidung. Ketika wudu biasakan wudu yang baik. Kemudian cuci tangan sebelum wudu dan nyerap air untuk hidung. Itu pesannya Nabi. Tetapi ila antakuna, kecuali yang ta'ana sapa sira iku iman. Kecuali kalau puasa, jangan nyesep air hidung. Nanti kelewat. Fanaha mongko melarang sapa Nabi anil mubalaghati saking bangetaken lima maring barang fidzalika. Karena itu kalau puasa Nabi malah melarang untuk nyerap air hidung. Kenapa? Lima fidzalika minal mukhatarati, karena akan mengkhawatirkan. Bil ibadati maring kelawan ibadah fatariduha, mongko bisa menunjukkan ibadah lil ifsati maring rusak, karena akan bisa membatalkan puasa kita. Karena itu ini tadi ada berapa berarti 5 ya, 5 yang harus dihati-hati dalam puasa. 1 yang jelas bukan hanya hati-hati. Kalau yang pertama wisol nggak boleh, puasa wisol jelas nggak boleh. Yang kedua untuk nganten anyar, untuk yang muda. Kalau yang sepuh, yang di rumah udah sepuh nggak apa-apa. Mencium istri, mencium suami. Kalau yang lain, kalau Anda masak mencium masakan juga nggak apa-apa. Masak kok gak di ambu, loh nggak boleh nih al-qiblah. Nggak. Mencium istri, mencium suami nggak boleh ketika puasa, karena khawatir akan syahwatnya naik. Yang ketiga, nggak boleh bekam. Bukan nggak boleh, tapi diperhatikan karena khawatir nanti puasanya drop, sehingga kemudian nanti batal. Yang keempat, celaan itu para sahabat berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Imam As-Sulami menyarankan tidak, pada waktu puasa saja. Kemudian yang kelima, nggak boleh nyerap air hidung. Kalau kita harus membersihkan hidung pakai jari aja sehingga bersih, tidak perlu diserap apalagi sampai dalam. Itu yang nggak boleh. Baik, itu yang harus diperhatikan ketika kita puasa. Besok kita lanjutkan untuk mempersiapkan Lailatul Qadar. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lam tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.